Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita lewati hari demi hari, pergumulan demi pergumulan, silih berganti, ada suka ada duka. Ada saat-saat kita merasa penuh dengan berkat, sukacita dan damai. Ada saat-saat kita merasa dan mengalami begitu banyak ketantangan, kesulitan dan air mata. Tapi dalam setiap musim kehidupan kita, sebagai orang percaya, kita percaya janji penyertaannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan itulah yang kita alami dari hari lepas ke hari. Minggu kemarin kita pada kebangkitan Kristus, kita merayakan dengan sukacita bahwa Kristus bangkit untuk memberikan harapan yang baru. Berdasarkan Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dia telah bangkit dan memberikan harapan yang baru, asalkan kita berani untuk melangkah sekalipun ada tantangan besar yang menanti. Asalkan kita tetap percaya dan jangan takut. Asalkan kita terus beritakan kebangkitan Kristus. Itu dari sisi yang diharapkan Tuhan bagi orang-orang yang merindukan kebangkitan Kristus. Pada konteks Injil Markus pasal yang ke-16 di sana, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, 3 wanita yang punya kerinduan kepada Tuhan. Sehingga pagi-pagi benar mereka datang ke kuburan karena merindukan Tuhan. Ada harapan bagi kehidupan ketika Yesus bangkit. Ya, ada harapan dalam kehidupan kita. Karena Yesus telah bangkit, hadir menyertai kita semua. Nah, pada minggu ini saudara-saudara, saya ingin lanjutkan khotbah berseri bagian kedua. Masih dalam teks yang sama, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan tema jangan ragu, tetap percaya. Ini penting bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Selama kita ada di dalam dunia namanya manusia yang terbatas, selalu ada keraguan dalam diri kita. Mengapa timbul keraguan? Yang pertama oleh karena kita merasa diri kita dalam keterbatasan dan ketidakmampuan. Maka pasti kita ragu. Yang kedua, bahwa kita ragu oleh karena kita belum diyakinkan secara akal budi. Kita belum diyakinkan secara logika. Kita belum bisa menerima dengan akal sehat. Maka kita ragu. Kita ragu terhadap orang lain. Bila kita kurang mempercayai orang lain juga. Banyak keraguan dalam hidup ini. Banyak orang ragu-ragu di dalam mengambil tindakan. Karena mereka kurang percaya diri. Ragu untuk melangkah. Ragu untuk bertindak. Ragu juga untuk percaya. Jadi tema kita, jangan ragu, tetap percaya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya saudara-saudara. Bagaimana supaya kita tidak ragu dan kita tetap percaya, saudara-saudara. Dalam keadaan-keadaan sulit misalnya, apakah kita mau tetap percaya? Sekarang kita sedang ada dalam situasi-situasi ekonomi yang mungkin tidak menggembirakan. Karena semua orang tidak bebas untuk bekerja, mencari pekerjaan. Bebas kesana kemari membangun jaringan relasi. Jadi
Saudara-saudara, di dalam keraguan-raguan semacam ini, kita harus tetap percaya sebagai orang percaya. Justru mengatasi keraguan dengan percaya. Jangan ragu, tetap percaya. Bukankah itu juga dialami oleh 3 wanita ini? Jangan ragu, tetap percaya. Mereka ragu-ragu sebenarnya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, supaya kita tidak ragu dan tetap percaya, kita harus sungguh-sungguh mengenal isi hati Tuhan. Ya. Kita harus sungguh-sungguh jelas siapakah Tuhan itu bagi kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan inginkan, maka pasti kita tidak ragu lagi. Kalau kita mau membaca keseluruhan ayat-ayat ini Bapak Ibu dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, maka kita temui di sana isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari diri kita, saudara-saudara. Apa yang Yesus ingin perbuat bagi kehidupan kita. Mari kita pahami supaya kita tidak ragu. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita baca ayat yang keempat Injil Markus pasal yang ke-16. Mengatakan begini. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, saudara-saudara lihat di sini bahwa keraguan daripada 3 wanita ini adalah bagaimana mereka bisa menggulingkan batu itu. Itu keraguan. Kenapa? Karena dilihat dari kemampuan mereka sebagai tenaga wanita, tidak mungkin mereka bisa menggulingkan batu itu. Maka wajar kalau mereka ragu. Melihat satu tantangan yang besar di depan, kita menjadi ragu. Melihat persoalan demi persoalan ada di depan, kita menjadi ragu. Tetapi wanita-wanita ini lenyap keraguan mereka, karena ketika mereka datang dan tampak dari jauh, saudara-saudara, ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu sudah terguling. Siapa yang menggulingkan batu itu, saudara-saudara? Pertanyaannya. Yang menarik di sini bahwa Tuhan melihat hati mereka. Jadi yang kita ketahui di sini bukan mereka yang menggulingkan batu itu, tapi mereka datang, batu itu sudah terguling. Apa yang dikhawatirkan, apa yang diragukan tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Karena Tuhan proaktif. Tuhan memberi solusi bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena itu saudara-saudara, kita mengenal hati Tuhan di sini supaya kita tidak ragu, yaitu Tuhan selalu memberi solusi bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara-saudara. Tuhan selalu memberi solusi bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan melihat hati ketiga wanita ini. Tuhan tahu keterbatasan mereka, bahwa mereka tidak mungkin sebagai wanita bisa menggulingkan batu itu. Tapi Tuhan melihat kesungguhan hati mereka. Mereka bangun pagi-pagi, itu berarti mereka prioritaskan Tuhan. Mereka menyiapkan segala sesuatu, rempah-rempah, itu berarti mereka datang dengan niat hati, dengan kesiapan hati. Tuhan melihat hati mereka sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan menolong, menyingkirkan batu itu. Tuhan memberikan solusi ketika Dia melihat motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi pengalaman spesial
bagi 3 wanita ini. Tuhan melihat hati mereka. Karena itu Tuhan memberikan solusi tepat pada waktunya. Saya kira prinsip yang sama sampai pada hari ini. Tuhan ingin mencari dan melihat hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita memiliki hati seperti 3 wanita ini? Hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka mempersiapkan diri mereka pagi-pagi benar datang kepada Tuhan. Mereka menyiapkan rempah-rempah datang kepada Tuhan. Mereka ingin berjumpa dengan Yesus itu. Jadi Tuhan mau melihat hati kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itulah yang masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saudara-saudara, bukan banyak orang yang percaya itu layak di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang hatinya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengenal siapakah Yesus yang bangkit ini. Dia selalu memberi solusi bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 7, Tuhan Yesus mengajarkan konsep ini. Mintalah, berarti kamu sungguh-sungguh ya, akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ada 3 tindakan aktif. Mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu. Dan Dia ingin memberi solusi supaya tidak ragu lagi. Luar biasa pengalaman kebangkitan ini. Mengenal hati Tuhan, yaitu Tuhan mau memberi solusi bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir, yang mendengar firman Tuhan ini, dalam ibadah pagi hari ini, ataupun yang menyaksikan melalui online, setiap hati yang mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan sedang melihat hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan percayalah Tuhan akan memberikan solusi tepat pada waktunya. Amin. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu situasi kita. Dia tahu tingkat keraguan kita. Tapi Dia juga tahu kesungguhan hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia akan memberikan solusi tepat pada waktunya. Itulah yang kita kenal. Yesus yang bangkit. Yesus yang mampu memberikan solusi. Yesus yang bangkit. Dia mampu menggulingkan batu-batu besar dalam kehidupan kita ini. Dalam hidup Bapak Ibu mungkin ada banyak masalah, bagaikan batu-batu besar. Baik itu di dalam keluarga, batu-batu besar di dalam pekerjaan, batu-batu besar di lingkungan di mana kita berada. Dan siapa yang mampu menolong menyingkirkan batu-batu besar itu? Kita punya Yesus yang bangkit. Karena itu jangan ragu. Jangan ragu. Tetap percaya. Amin Bapak Ibu. Mau tetap percaya Tuhan Yesus? Karena Dia sanggup memberikan solusi tepat pada waktunya. Yang kedua, supaya kita tidak ragu dan tetap percaya, dari pengalaman kebangkitan ini, bahwa Dia selalu ingin agar kita terus memberitakan berita kebangkitannya bagi semua orang, ya. Tuhan ingin supaya kita selalu beritakan berita kebangkitannya bagi semua orang. Ayatnya yang ke-6 dan 7 mengatakan begini. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang diselibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Pergilah dan katakanlah. Saudara-saudara, apa yang diinginkan Tuhan bagi 3 wanita ini yang dipesankan kepada mereka, jangan takut, sekarang pergilah. Berarti Tuhan ingin agar kita terus memberitakan berita tentang kebangkitannya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tadinya mereka telah membawa rempah-rempah ke kuburan. Apa yang dibawa itu berguna apa tidak? Tidak berguna lagi. Semua ditinggalkan. Sekarang mereka harus bergegas pergi untuk memberitakan Yesus telah bangkit. Dan Yesus telah bangkit. Pergilah dan beritakan. Ini yang Tuhan inginkan dari kita Bapak Ibu. Setiap kita pasti ingin diberkati. Pasti ya. Semua orang mau diberkati? Ya. Semua orang mau doanya dijawab? Ya. Semua orang mau ditolong Tuhan? Ya. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa, kita juga harus melaksanakan kehendak Tuhan. Yaitu yang Tuhan inginkan kita beritakan tentang kebangkitannya. Walau doa kita belum dijawab, kita tetap beritakan kebangkitannya. Ya. Walaupun kita belum diberkati karena belum waktunya, kita tetap beritakan kebangkitannya. Dalam situasi apapun prioritas utama, beritakan dia telah bangkit. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan dari 3 wanita ini. Mari kita bertanya pada diri kita. Kita sudah beritakan tentang kebangkitan Kristus atau belum? Kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada rekan kerja kita, kepada sesama kita, kepada dunia ini. Kita jangan hanya menuntut Tuhan menjawab doa kita. Kita jangan hanya menuntut Tuhan memberkati saya dulu Tuhan. Tapi kepada 3 wanita ini, pergi dan beritahukan Yesus telah bangkit. Mari, dengan semangat kebangkitan Kristus Bapak Ibu, kita mau ceritakan Yesus yang bangkit ini kepada dunia yang belum percaya ini. Kepada banyak orang yang belum percaya. Supaya dengan nama Yesus itu, semua boleh diselamatkan. Dikatakan nanti saatnya semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi peranan orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus terus memberitakan itu sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tugas 1 pekan mendatang, maukah kita beritakan Yesus yang bangkit kepada keluarga kita, kepada sesama kita? Katakan, Yesus bangkit. Masih ada harapan. Yesus bangkit, masih ada jawaban. Yesus bangkit, ada hari depan. Jangan ragu, tetap percaya karena dia hidup. Yang terakhir Bapak Ibu, dari pengalaman kebangkitan ini, kita juga tahu di sini apa yang diinginkan Tuhan. Kalau pertama, Tuhan selalu memberi solusi bagi yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, Tuhan selalu ingin kita terus beritakan namanya. Nah, yang ketiga menarik. Tuhan juga selalu ingin berkarya bersama dengan kita. Karena Dia hidup. Karena Dia hidup. Ayat yang ke-8 bagian B. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Berita sudah disampaikan. Dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal.
Saudara lihat di sini, Tuhan Yesus sendiri ikut di dalam pemberitaan itu melalui murid-muridnya. Karena berita kebangkitan Kristus itu adalah dikatakan berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan, berita tentang keselamatan yang kekal. Itulah berita kebangkitan Kristus. Wah, sampai hari ini Bapak Ibu, berita ini masih relevan. Amin Bapak Ibu. Sepanjang sejarah manusia, berita ini masih ada. Masih diberitakan di kota-kota sampai desa-desa pelosok tanah air dimanapun juga. Yesus hidup, Yesus bangkit. Ada jawaban, ada hari depan. Karena itu, inilah berita dan Tuhan ingin berkarya di dalamnya. Pasti ada mujizat, pasti ada tanda-tanda, karena Tuhan ikut berkarya di dalam semuanya ini. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dengan semangat kebangkitan Kristus ini, mari jangan ragu, tetap percaya. Firman Allah di dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus kita terus beritakan sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita sekali.